Assalamualaikum Sobat Reborn, kembali lagi dengan saya Thomas 12 di channel Thomas Reborn ID. Sesuai di thumbnail video, kali kita bakal datang ke kota Silverstone karena untuk menjalankan berbagai macam misi. Namun misi di sini adalah misi sampingan dari seorang penggali kubur. Ya, di sini namanya Casper Crane Undertaker tulisannya di situ ya. Casper Crane adalah seorang penggali kubur atau pengurus pemakaman. Dia bakal ada misi buat kita. Nah, kita langsung klik aja tombol jabatan tangan ke si Casper Crane untuk memulai misi side questnya. Casper Crane, bereskan bandit-bandit itu. Aku yang akan mengurus peti mayatnya. Pasti akan ada banyak kuburan baru di pemakaman. Utang nyawa dibayar nyawa. Baru-baru ini saya diserang oleh perampok dari pegunungan. Mereka tidak hanya mengambil uang saya, tapi juga mata saya. Jadi ini kayak utang nyawa dibayar nyawa, soalnya menurut si Casper Crane mata dia itu udah kayak nyawa dia, terus diambil sama para bandit yang tinggal di pos puncak gunung. Oke, kita langsung OTW aja. BTW tadi udah rewardnya udah dibayar duluan ya, jadi kita tinggal selesain aja misinya gitu dengan datang ke pos puncak gunung. Namun sebenarnya bukan itu tujuan utama Mimin pengen kalian ajak untuk menyelesaikan misi seperti ini, karena di pos puncak gunung adalah tempat untuk kalian dapetin yang namanya modul. Bagi yang belum tahu modul itu apa, nanti kita bakal bahas video tersendiri bagaimana cara menggunakan modul ya. Sekarang kita langsung aja OTW ke pos puncak gunungnya. Oke, jangan lupa untuk kesini kan sebuah persiapan kayak baju-baju dingin gitu, kayak baju apa, baju berbulu. Pasti selalu ada misi lagi di sini itu ya, dari detektif Langton bahwa dia harus mencari sang ahli waris yang hilang. Sebenarnya setiap misi pos puncak gunung pasti ada orang itu loh, nggak pernah ganti gitu orangnya. Oke, kalau kalian mau gampang bisa pakai senapan Henry. Ini senapan yang bisa power banget, bisa dipakai dengan berbagai macam hal gitu. Namun yang paling utama Mimin nganjurin untuk bawa shotgun lipat yang tier 3 atau tingkat 3, karena musuh juga kategori musuhnya tingkat 3, maka harus pakai tingkat 3 juga. Mimin bawa shotgun lipat. Jadi ketika ada 3 atau 4 atau 5 musuh sedang berdempetan ditembak sekaligus, damage-nya kena semua cuy. Keren banget shotgun lipat itu, Mimin sangat suka gitu ya kan. Ditambah dia cepet banget fire rate-nya gitu, atau tembak rata-ratanya itu cepet banget dibandingin senjata lain. Jadi sangat rekomendasi banget kalau kalian mau crafting shotgun lipat, sangat direkomendasikan banget. Oke, BTW Mimin sebelumnya udah pernah bahas ya pos puncak gunung. Ini video kedua pembahasan tentang pos puncak gunung, dan ternyata areanya agak sedikit berbeda dari video sebelumnya yang udah pernah Mimin upload. Hari ini tuh areanya kayak dari arah kanan, bukan dari arah kiri, cara kita masuk ke dalam pos puncak gunungnya. By the way, kenapa bang dibilang puncak gunung? Karena itu ini pegunungan Rocky. Bagi kalian yang belum tahu, pegunungan Rocky itu adalah area bersalju bukan tanpa alasan, namun karena memang areanya tinggi banget, deket sama awan gitu. Makanya ketika kalian datang ke pos puncak gunung tuh artinya ya berada di puncak gunung, jadi makin dingin. Kalau kalian nggak pakai baju dingin nggak bakal bisa gitu apa di sini, bisa apa ya maksudnya, selamat gitu dengan cuacanya yang ekstrim. Dan tentunya kalau kalian nemuin kandang isi hewan liar, buka aja. Kalian butuh banget hewan liar untuk mengalihkan perhatian musuh ketika sedang melawan musuh tentunya. Kalau kalian perusak level 60, kalian bisa pakai senjata Henry, karena biasanya buy one gitu kalau lawan mereka tuh. Nah, kita udah masuk lawan mini boss. Ini mini boss yang lempar pisau ya. Gampang ini dipakai senjata Henry pun mati dia cuy. Tuh kan nggak nyampe hitungan detik. Oke, kita dapat benih untuk biji, maksudnya biji gandum kuda ya. Soalnya ada dua jenis gandum, ada gandum ayam dan juga ada gandum kuda gitu. Nah, untuk masuk ke area pos puncak gunung kita harus ngelewatin tambang kecil dulu. Di sini kita masuk ke tambangnya, di bawah tanah maksudnya, tambang. Nah, ini dia. Di dalam juga agak sulit. Bawa shotgun lipat adalah sesuatu yang dianjurin banget karena musuhnya itu gerombolan.
shotgun lipat sangat dianjurkan banget ya sobat Reborn. Nah ini bisa ganti senjata. Oh nggak usah, kita pancing mereka biar. Nah Mimin anjurin jangan bawa perban, wajib bawa salep. Soalnya kalau perban tuh lama banget healingnya cuy. Wajib bawa salep, jadi jangan lupa paling rekomendasi banget untuk buat salep, karena memang salep tuh gampang dibuat pakai alkohol aja, kan alkoholnya buat juga gampang gitu, hanya perlu satu wadah air penuh dan juga 3 jagung, sudah punya satu alkohol gitu. Jagungnya bisa ditanam di ladang kalian, dipanen tiap hari gitu ya kan. Nah ini juga saya Mimin dapat 6 alkohol barusan. Oke, ini dia bos kedua atau mini bos kedua yang ada di bawah tambang. Dia biasanya bakal manggil Tom, si pemburu bakal manggil para anjing-anjingnya itu, dan dia kategorinya antek pemimpin ya, atau anak buah pemimpin gitu. Kenapa harus pakai shotgun lipat bang? Karena para anjing tuh memang berdua gitu, lari-larian gitu, harus dipakai shotgun lipat biar kalian bisa ngenain 2 musuh sekaligus gitu ya kan. Nice. Oke sobat Reborn, kalau kalian bawa beliung bisa sekalian panen biji besi di sini. Namun ternyata Mimin nggak bawa beliung sama sekali. Jadi kita harus ambil dari Mimin punya cadangan gitu, maksudnya beliung baja ya. Pas itu beli pakai dolar mata uang Westland gitu. Terakhir itu ya, dolar pun dapatnya dari dolar Westland pun Mimin dapatnya dari kode redeem gitu. Kenapa bang nggak mau top up di game ini? Bukan nggak mau top up sih, lebih tepatnya bisa aja top up, cuma nanti untuk hal-hal penting berupa tanaman, mungkin kayak dekorasi, itu mungkin bisa top up. Namun kalau untuk gameplay gamenya nggak harus di top up. Mimin yakin masih bisa dikalahkan game ini tanpa top up. Mimin yakin, soalnya kalau kalian lihat youtuber dikit-dikit top up, jadi cuman mengiyakan bahwa game Westland adalah pay to win. Mimin gak mau. Kenapa bang? Kalau kalian merasa game ini pay to win, jadi kalian merasa ogah untuk main gamenya karena terkesan sulit, padahal enggak, sebenarnya enggak terlalu sulit. Ini Mimin dari awal nggak pernah top up sama sekali untuk gamenya. Sekalinya dapat uang 10 mata uang Westland kertas, itu pun dapat dari kode redeem ya. Sengaja gitu nggak top up karena memang supaya mendoktrin para penonton supaya mengetahui bahwa game Westland Survival itu bukan game pay to win. Asal kalian rajin dan mengetahui tips dan juga trik, game ini nggak sesulit itu. Bahkan kalian lihat Mimin bisa mengalahkan Wild Jack dengan senjata Henry tanpa harus berlama-lama, karena kita tahu trik dan tips dan juga triknya gitu ya kan. Tuh kalian nggak bakal kena sama tong peledaknya. Maksudnya kayak dia ngelempar apa sih, dinamit ya. Oke sobat Reborn, kita berhasil mengalahkan dan bisa membuka gerbang kayunya tentunya. Oke, kita bisa lepasin Sandra dulu, dan yang paling penting kita bakal dapat modul di sini ya. Oke, ini dia modulnya, Kit Bore 30 damage untuk masket. Nah, banyak kalian belum tahu masket itu apa bang. Mirip kayak senjata Henry yang kita pakai sekarang. Nggak tahu itu masuknya masket atau senapan ya, nggak tahu juga sih. Takutnya masket tuh senjata laras panjang sih, takutnya gitu ya. Tapi kan senjata Henry itu masuk senjata laras panjang gitu, siapa tahu aja masuk kategori masket. Oke sobat Reborn, segitu aja, terima kasih telah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, itu yang kita dapat satu gulungan dari si Casper keren, dan juga dapat modul untuk senjata masket di tempat pembuatan senjata api, dan juga dapetin looting level 80 lainnya. Oke segitu aja, terima kasih telah menonton. Kita jumpa lagi di update game lainnya tentunya di channel Thomas Reborn ID. Sampai jumpa lagi, dadah.